Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan kembali hasil diskusi kami mengenai Age Magic Labeling, di mana Age Magic Labeling ini merupakan tugas dari perkuliahan Kapita Selekta Matematika Diskrit 2 dengan dosen pengampu Ibu Hardina Sandari Ria SSI MSc. Mungkin sebelum masuk ke materi, saya memperkenalkan dulu anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Arya Dwi Budi Santoso, lalu ada saya sendiri Audi Fatia Rifani, lalu ada Wulandari, Monika Yeni Yusak, dan Nurahmi Ramadhani. Baik, selanjutnya kita masuk ke definisi. Definisi dari Age Magic Labeling atau pelabelan total sisi ajaib pada sebuah graf G adalah pemetaan satu-satu atau pemetaan bijektif dari himpunan vertex gabungan himpunan H ke bilangan asli 1, 2, 3 sampai V plus E, di mana V-nya di sini merupakan kardinalitas dari vertex atau kardinalitas dari titik dan E-nya merupakan kardinalitas dari H atau sisi. Sedemikian sehingga untuk setiap sisi X, Y di H berlaku lambda X plus lambda XY plus lambda Y sama dengan K untuk setiap konstanta ajaib K. Jadi untuk Age Magic Labeling ini, di sini kita punya pelabelan lambda. Lalu untuk perbedaannya dengan Vertex Magic Labeling adalah untuk Age Magic Labeling ini yang kita pandang merupakan sisinya gitu. Jadi untuk Vertex Magic Labeling yang kita pandang merupakan titiknya, kalau Age Magic Labeling yang kita pandang merupakan sisinya. Contoh di sini kita punya graf. Misal kita punya graf seperti ini. Untuk Age Magic Labeling yang kita lihat adalah sisinya. Jadi kita punya K1 dan K2 di sini. Untuk Age Magic Labeling. Nah, sedangkan untuk Vertex Magic Labeling yang kita lihat adalah vertexnya. Jadi kalau untuk Vertex Magic Labeling kita lihat di sini ada K1, K2, dan K3. Seperti itu. Jadi untuk perbedaan Vertex Magic Labeling dan Age Magic Labeling terletak pada konstanta ajaib K-nya. Selanjutnya ada teorema. Teorema yang pertama akan disampaikan oleh Wulandari. Baik, terima kasih Audi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai teorema pertama. Untuk teorema pertama, di sini kita mengambil pada graph cycle, pelabelan total ajaib sisi pada graph cycle, di mana graph cycle sendiri disimbolkan dengan Cn, dengan n-nya itu merupakan banyaknya vertexnya. Nah, contoh dari graph cycle sendiri, teman-teman bisa lihat pada gambar pertama. Di situ merupakan graph cycle C9. Nah, graph cycle sendiri karakteristiknya yaitu kardinalitas vertexnya sama dengan kardinalitas H sama dengan n-nya. Nah, misal kita mengambil contoh dari gambar pertama graph cycle C9. Di sini kan n-nya sama dengan 9. Berarti kardinalitas vertexnya sama dengan 9 dan kardinalitas H-nya sama dengan 9 juga. Oke, mungkin bisa kita lanjut. Nah, dari gambar pertama tadi di atas, maka dapat kita notasikan himpunan titik dan sisinya sebagai berikut. Untuk vertexnya yang disimbolkan dengan VCN sama dengan P1, P2, P3 sampai dengan Pn. Sedangkan untuk H yang disimbolkan dengan HCN itu merupakan P1, P2, P2, P3 sampai dengan Pn, P1. Nah, maka kita peroleh di sini pelabelan total sisi ajaib pada graph cycle Cn seperti teorema berikut. Setiap graph cycle Cn dengan n bilangan asli ganjil dan n-nya lebih dari sama dengan 3 itu memiliki pelabelan total sisi ajaib dengan konstanta ajaib terkecil K sama dengan 5n plus 3 dibagi 2. Nah, misal untuk pelabelan total sisi ajaib ini bisa kita terapkan ke gambar pertama tadi. K sama dengan 5n plus 3 dibagi 2. Nah, di sini karena sama-sama C9 ini merupakan graph cycle dengan n-nya ganjil, maka bisa kita terapkan untuk rumusnya. Berarti kalau misalnya kita mau mencari nilai konstanta terkecil dari graph cycle C9, berarti 5 dikali 9, 5 kali 9 45 ya. 45 tambah 3 bagi 2, 45 ditambah 3
48. 48 dibagi 2 sama dengan 24. Nah, maka ketika kita ingin mencari konstanta terkecil dari graf cycle C9, berarti kita bisa mendapat ada 24. Oke, mungkin kita lanjut. Nah, di sini pada pembuktian akan kita buktikan graf cycle Cn dengan n bilangan asli ganjil dan memiliki pelabelan total sisi ajaib. Dengan vertex Cn-nya sama dengan V1, V2, V3 sampai dengan Vn, dan H Cn-nya V1, V2, V2, V3 sampai dengan Vn, V1. Definisi fungsi lambda dari Vcn gabungan Cn ke 1, 2, 3 sampai dengan 2n, dia memiliki pengaitan sebagai berikut. Nah, di sini ketika kita ingin menghitung pelabelan titiknya, kita bisa menggunakan yang dua ini. Nah, ketika I-nya ganjil dengan I lebih dari 1 dan kurang dari n, berarti kita bisa menggunakan rumus yang ini. Dan ketika dia I-nya genap, di mana I-nya lebih dari 1 dan kurang dari n, berarti kita bisa menggunakan rumus yang ini. Semisal untuk I-nya 1, berarti I plus 1 dibagi 2, berarti I-nya 1, 1 tambah 1, 2, dibagi 2, 1, berarti untuk V dengan I-nya 1, berarti dia lambda V1-nya itu 1. Dan misal ketika dia I-nya 2, berarti kita bisa menggunakan rumus yang genap ini ya. Berarti n-nya semisal kita ngambil tadi yang contoh graf cycle 9. Berarti n-nya ada 9, 9 ditambah 2 ada 11, ditambah 1 12, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Berarti untuk V2 dengan n-nya 9, I-nya 2, berarti dia lambda V2-nya bernilai 6. Nah, lalu untuk mencari pelabelan sisinya, kita bisa menggunakan rumus yang ini. Ketika I-nya lebih dari 1 dan n kurang dari n-1, berarti kita bisa menggunakan rumus yang 2n-i ini. Dan ketika I-nya sama dengan n, berarti kita bisa menggunakan rumus yang 2n ini. Misal dia adalah C9 yang tadi ya, teman-teman. Berarti ketika kita mau mencari P8, berarti kita bisa menghitung menggunakan rumus yang ini ya. 2 dikali 8, 16 di minus, mohon maaf teman-teman, salah, 2, n-nya tadi 9 ya. 2 dikali 9, 18, dikurangin I-nya I8 tadi kan, dikurang 8, berarti P8-nya 10. Dan untuk yang P9, berarti kita bisa menggunakan langsung rumus yang 2n ini. Berarti 2 dikali 9, 18. Berarti untuk P9 dia bernilai 18. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rahmi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait contoh pembuktian teorema 1, di mana contoh graf cycle disimbolkan dengan Cn untuk n lebih besar sama dengan 3. Di sini kami mengambil contoh graf cycle C5, di mana graf cycle C5 merupakan titik dan sisinya sama, yaitu 5. Selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, Wulan, pada teorema ini terdapat, kita akan membuktikan K-nya sama dengan sama setiap sisinya dan dengan pengaitan sebagai berikut yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk lambda VI di mana I tambah 1 bagi 2, dan ada juga lambda VI itu untuk penentuan nilai pelabelan titik n tambah I plus 1 bagi 2, dan seterusnya seperti yang sudah dijelaskan pengaitan sebelumnya untuk penentuan pelabelan sisi. Pertama, kita di sini akan membahas pelabelan titik, di mana V1, V2, V3, V4, V5 merupakan nilai dari titik itu tanda pada V1, V2, V3, V4 sampai V5.
di mana lambda V1 sama dengan I tambah 1 bagi 2 sama dengan 1. Semua nilai ini didapatkan dari pengaitan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, kita tinggal memasukkan untuk menentukan nilai pelabelan dari titik, yaitu di mana I-nya 1 ditambah 1 bagi 2 sama dengan 1. Untuk V2 nilainya sama dengan 4, lambda V3 sama dengan 2, lambda V4 sama dengan 5, dan nilai lambda V5 sama dengan 3. Nah, jadi selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai setiap titik, kita selanjutnya itu menentukan pelabelan sisi. Di mana pertama di sini ada lambda V1 V2 sisi pertama. Nah, untuk 9 ini didapatkan dari pengaitan yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana 2n kurang 1. Nah, n ini dari kita menggunakan graph cycle C5, maka dengan itu n-nya sama dengan 5. Nah, I-nya yaitu sesuai labelnya. Kita mencari pelabelan sisi pertama. Nah, jadi didapatkan 9 dari 2 dikali 5 kurang 1. Nah, gimana ya? 2 kali 5, 10 kurang 1 sama dengan 9. Baik, selanjutnya yaitu pada sisi kedua. Lambda V2 V3 di mana sama ya, hasilnya itu 8 dari 2 dikali 5 dikurangin 2. Selanjutnya pelabelan yang ketiga pada sisi ketiga, yaitu lambda V3 V4, di mana hasilnya didapatkan dari 2 kali 5 dikurangin 3, yaitu 7. Nah, selanjutnya pelabelan sisi yang keempat. Nah, di mana lambda V4 V5 sama dengan 6, 2 dikali 5 dikurangi 4. Nah, selanjutnya sisi yang terakhir yaitu sisi yang kelima, di mana lambda V5 V1 sama dengan 2n. Nah, sesuai dengan pengaitan yang dijelaskan sebelumnya, di mana I sama dengan n. Nah, maka didapatkan 2 dikali 5 sama dengan 10. Maka dari itu, maka terbukti graph cycle C5 dengan n bilangan asli ganjil dan n lebih besar sama dengan 3 memiliki pelabelan total sisi ajaib dengan konstanta ajaib terkecil K sama dengan 5n tambah 3 bagi 2. Nah, kita membuktikan dari nilai pelabelan yang sudah kita dapatkan, yaitu di mana nih titiknya. Kita sudah memperoleh nilai setiap titik dan memperoleh setiap sisinya, pelabelan setiap sisi. Nah, maka dari itu kita sekarang buktikan bahwa apakah betul setiap K yang di sisi tersebut memiliki sama nilainya. Nah, intinya kita masukkan dulu utama. Kita mau mengetahui K-nya itu berapa sih? Nah, kan kita ketahui kita mengambil graph cycle C5 makaran sudah dijelaskan, berarti C sama dengan berarti N-nya sama dengan 5. Ya, berarti 5 kali 5 tambah 3 bagi 2. Nah, 5 kali 5, 25 tambah 3 dibagi 2, kita dapat K sama dengan 14. Nah, kita buktikan pada graph cycle C5. Apakah betul hasilnya setiap sisinya itu sama dengan 14? Nah, kita hitung. Di sini yang pertama yaitu sisi pertama itu 9. Nah, kita dapatkan, kita tambah 9 tambah 4 tambah 1 itu 14. Nah, terus sisi kedua itu 8. Kita tambahkan 4, tambahkan 2 sama 14. Nah, selanjutnya sisi ketiga 7 ditambah 2 tambah 5 itu hasilnya juga sama dengan 14. Nah, sisi keempat itu 6 ditambah 3, 9 tambah 5 sama 14. Nah, terus sisi terakhir atau sisi kelima didapatkan juga 14, 10 tambah 3 tambah 1 sama dengan 14. Maka dari itu teorema 1 terbukti bahwa konstanta ajaib terkecil K sama dengan 5n tambah 3 bagi 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bagian teorema kedua.
Teorema kedua, setiap graf lintasan PN memenuhi pelabelan sisi ajaib. Untuk setiap bilangan bulat positif n, maka PN memenuhi pelabelan sisi ajaib dengan nilai K sama dengan 5n plus 2 per 2 untuk n genap dan K sama dengan 5n plus 3 per 2 untuk n ganjil. Di sini kita akan membuktikan graf lintasan PN dengan n bilangan bulat positif dan memiliki pelabelan total sisi ajaib. Pembuktian pertama kita akan membuktikan untuk n genap. Di sini untuk pelabelan titik kita menggunakan simbol VPN sama dengan VI, di mana I lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan n. Dan untuk pelabelan sisi kita menyimbolkannya dengan EPN sama dengan VI plus 1, di mana I lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan n-1. Di sini untuk I ganjil, ketika I-nya lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari n, kita menggunakan pengaitan atau rumus lambda sama dengan I plus 1 per 2. Selanjutnya untuk I genap, ketika I-nya lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari n, kita menggunakan pengaitan lambdanya sama dengan n plus I per 2. Jadi kita untuk pelabelan titik kita menggunakan rumus lambda ini. Lalu untuk pelabelan sisi kita menggunakan pengaitan lambda sama dengan 2n min I, di mana I-nya itu lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan n min 1. Nah, di sini ada contoh graf lintasan yang disimbolkan dengan PN. Di sini ada gambar graf lintasan P4. Nah, di sini untuk kita mendapatkan nilai-nilai pelabelan pada setiap titiknya, kita menggunakan rumus seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi di sini untuk mencari nilai V1 kita menggunakan rumus I plus 1 per 2. Kenapa kita menggunakan rumus tersebut? Karena di sini V1-nya karena di sini I-nya ganjil. Jadi kita menggunakan rumus I plus 1 per 2. Kalau kita ingin mencari nilai n-nya yang genap, kita menggunakan rumus atau pengaitannya itu yang n plus I per 2. Jadi misal kita mencari yang V1 ini, karena I-nya kan sama dengan 1, jadi I ditambah 1 sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Lalu untuk V yang genap, yaitu V2, karena I-nya itu sama dengan 2 dan N-nya itu kita ketahui sama dengan 4. Jadi 4 ditambah 2 sama dengan 6, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi kita menggunakan rumus tersebut sampai kita mendapatkan titik-titik pada V1, V2, V3 sampai V4. Nah, lalu karena kita sudah mendapatkan pelabelan pada setiap titik V1, V2, V3 sampai dengan V4, selanjutnya kita mencari nilai sisi pada V1, V2, V2, V3, V3, V4. Untuk mencari nilai sisi pada V1, V2 kita menggunakan rumus di mana ketika I-nya itu lebih besar sama dengan 1 dan I-nya itu kurang dari sama dengan n-1. Jadi kita menggunakan pengaitan atau rumus sama dengan 2n-1. Jadi kita untuk mendapatkan nilai ini, dimana kita ketahui n-nya itu sama dengan 4, berarti 2 dikali 4 sama dengan 8, dikurangi 1 sama dengan 7. Begitu seterusnya sampai kita mendapatkan nilai V1, V2, V2, V3, dan V3, V4. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai pelabelan pada setiap sisi dan titiknya, maka terbukti bahwa graf lintasan PN dengan n bilangan bulat positif genap memiliki pelabelan total sisi ajaib dengan konstanta ajaib K sama dengan 5n plus 2 per 2. Jadi kita di sini bisa contoh, di sini kita kan
pada graf lintasan P4, 5 dikali 4 sama dengan 20 ditambah 2 sama dengan 2 dibagi 2. 5 kali 4 20 tambah 2 22 dibagi 2 sama dengan 11. Nah, kita lihat pada graf sebelumnya, coba kita tambahkan untuk titik V1 ditambah sisi ini tambah di V2. 1 tambah 7 8, 8 ditambah 3 sama dengan 11. Jadi di sini 11, konstantanya 11, di sini juga 11, di sini juga 11. Jadi teorema 2 itu untuk n ganjil terbukti bahwa konstantanya sama dengan 5n plus 2 per 2. Mungkin untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Arya. Baik, terima kasih kepada Saudari Yeyen. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembuktian yang kedua untuk n ganjil dengan VPN sama dengan VI di mana I lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan n, dan EPN sama dengan VI plus 1 di mana I lebih dari sama dengan 1 kurang dari n-1 dengan pengaitan sebagai berikut. Yang pertama, lambda sama dengan I plus 1 per 2 VI untuk I ganjil dan I lebih dari sama dengan 1 kurang dari N. Yang kedua, lambda sama dengan N plus I plus 1 per 2 VI untuk I genap dan I lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan N. Dan yang ketiga yaitu lambda sama dengan 2N min I VI plus 1 I lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan N-1. Nah, berikut contoh graf lintasan disimbolkan dengan PN. Nah, berikut adalah gambar graf lintasan P3, di mana P3 itu adalah N-nya berarti 3, yaitu ada vertex V1, V2, dan V3. Nah, kemudian kita cari nilai masing-masing vertexnya, di mana untuk lambda V1 sama dengan I plus 1 per 2. Ini kenapa pakai I plus 1 per 2? Karena V1 berarti I-nya kan 1, dan 1 termasuk ke bilangan ganjil. Berarti kita menggunakan pengaitan yang untuk I ganjil. Berarti pada saat kita input, I-nya itu adalah 1 plus 1 per 2. Nah, 2 per 2 hasilnya adalah 1. Lalu untuk lambda V2, kita menggunakan N plus I plus 1 per 2. Kenapa? Karena di sini tertera V2 dan 2 termasuk ke dalam I yang genap. Berarti pada saat kita inputkan N-nya, kan N-nya 3 ya, PN. Kan ini P3, berarti N-nya 3. Berarti 3 plus 2, I-nya 2 ya, plus 1 per 2. Pada saat dijumlahkan, 3 plus 2 plus 1 adalah 6. Per 2 adalah 3. Nah, kemudian untuk lambda V3 sama dengan I plus 1 per 2, kembali lagi mengingat karena ini V3 sama dengan V1 termasuk ganjil, berarti I-nya adalah 3 plus 1 per 2. Sehingga didapatkan 4 per 2, hasilnya 2. Nah, sekarang kita input ke dalam masing-masing vertexnya 1, 3, 2. Nah, kemudian untuk mencari lambda V1 V2 kita menggunakan rumus 2N min I ya, menggunakan pengaitan yang ketiga 2N min I, di mana N-nya adalah 3, berarti 2 dikalikan dengan 3 min 1 kan V1 V2. Berarti 2 kali 3 6 min 1 hasilnya 5. Nah, yang kedua, lambda V2 V3 berarti sama dengan yang sebelumnya, N-nya tetap 3, jadi 2 kali 3 dikurangkan dengan 2 ya. Karena V1 V2 kan I-nya 1, kemudian yang V2 V3 itu I-nya 2. Berarti pada saat dihitung, 6 dikurang 2 hasilnya adalah 4. Jadi kita dapatkan untuk di H-nya itu V1 V2 5 dan V2 V3 adalah 4. Nah, maka terbukti graf lintasan PN dengan N bilangan bulat positif ganjil memiliki pelabelan total sisi ajaib dengan konstanta ajaib K sama dengan 5N plus 3 per 2. Nah, begitu hasilnya. Nah, berikut yang terakhir adalah referensi atau daftar pustaka yang kami
input ke dalam presentasi pada kesempatan hari ini. Dan kemudian saya kembalikan ke Audi. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai materi Edge Magic Labeling. Untuk teman-teman yang memiliki saran, tanggapan, maupun pertanyaan terkait penjelasan kami, silahkan komen di kolom komentar di bawah ini ya. Oh ya, untuk teman-teman yang suka dengan video yang sudah kami buat dan merasa terbantu dalam memahami materi Edge Magic Labeling, jangan lupa di like videonya dan di subscribe channel YouTube kelas kita Matematika 2019. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.